Halo, perkenalkan nama saya Kristiani Desimina Tauho. Baik, setelah Ibu melahirkan, maka Ibu akan memasuki masa nifas. Peran perawat pada saat masa nifas salah satunya adalah melakukan pengkajian secara terperinci head to toe dari kepala sampai ujung kaki. Jadi hari ini kita akan melakukan praktikum mengenai pengkajian fisik atau pemeriksaan fisik pada ibu postpartum. Sebelum kita masuk ke pasien, kita harus ingat bahwa kita sudah cuci tangan terlebih dahulu. Jangan lupa pakai APD. Lalu jangan lupa selalu yakinkan bahwa privasi klien sudah terjamin. Kita tutup semua pintu, semua jendela, dan tidak ada orang lain di dalam ruangan itu selain kita sama pasien. Selanjutnya kita berikan salam dan juga perkenalan. Selamat pagi Ibu. Apa betul ini Ibu Dari? Oke, baik. Saya perawat yang akan merawat Ibu hari ini. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik dari kepala sampai ke kaki untuk melihat apakah masa setelah persalinan Ibu berjalan dengan normal atau tidak. Sekitar 10 menit tindakannya, boleh Bu? Oke, baik. Kita mulai dari kepala. Oke, apakah Ibu merasa sakit di bagian kepala? Enggak ya? Baik. Ibu sering merasa pusing tidak? Coba buka matanya. Baik. Permisi ya Bu ya. Oke, saya terus sebelah lagi. Sekarang mulutnya lagi. Oke, baik. Di bagian leher, apakah Ibu sakit ketika ditekan? Tidak ya. Sekarang masuk ke bagian payudara ya Bu. Jadi di bagian payudara Ibu akan saya buka bajunya terlebih dahulu. Permisi ya Bu. Air susunya bisa keluar dengan lancar, Bu. Oke, kita lihat apakah ada kemerahan, pembengkakan, atau ada perubahan warna di payudara Ibu. Coba angkat tangan kanannya diangkat dulu. Setelah Ibu mengangkat tangan, kita lakukan palpasi dari payudara sampai ke aksila. Sakit, Bu? Tidak ya? Oke, baik. Tidak terasa keras juga. Saya turunkan lagi tangan sebelahnya lagi. Diangkat ya. Iya. Kita palpasi lagi, sakit. Ya. Lalu kita coba lihat pengeluaran air susunya seperti apa. Lancar ya, bayinya bisa menyusui ya. Kita tutup, kita turun ke bagian abdomen. Di bagian abdomen ini paling penting kita lakukan karena akan menilai bagaimana pengembalian dari uterus atau rahim ke bentuk semula seperti sebelum hamil. Kita lihat apakah Ibu ada bekas operasi, bagaimana warnanya, apakah linea nigranya ada, stratigrafi darumnya juga masih ada, lalu kita coba palpasi. Biasanya pada ibu hamil, kalau sudah selesai melahirkan, ada yang rongga abdomennya ini akan terpisah, namanya diastasis rectus abdominis. Itu juga harus kita kaji. Lalu kita ukur TFU-nya, sudah sampai di mana. Kita pakai jari. Untuk hari pertama biasanya masih setinggi umbilikus. Biasanya masih setinggi ini, di umbilikus ini. Dan pada hari ke-14 biasanya sudah tidak teraba lagi. Jadi itu akan menurun 1 cm per hari. Kita lakukan. Dan kita lihat fundusnya di tengah atau bergeser ke samping atau malah ke atas.
Kalau ke samping dan juga ke atas, kemungkinan kandung kemih ibu masih penuh sehingga mendorong rahimnya naik ke atas atau ke samping. Itu. Lalu kita turun lagi ke bagian genitalia. Jangan lupa ya, ketika ibu masih hari pertama kedua, maka masase di bagian uterus ini sangat penting untuk mencegah perdarahan. Bagaimana caranya? Ketika kita melakukan masase, maka itu akan menstimulasi kontraksi uterus sehingga perdarahannya akan dapat dicegah. Dari abdomen kita turun ke bagian genitalia ibu. Bu, permisi ya bu, bagian celananya akan dibuka dulu sebentar ya. Sambil kita dekatkan alat-alat yang mau dipakai. Untuk lalu kapas PCT. Kita buka dulu, permisi ya bu. Pasang duk steril, duk bersih maksudnya. Pelak dan pengalas. Terus celananya saya buka dulu ya bu. Nah, yang harus diperhatikan di sini, yang pertama adalah jumlah perdarahan, berapa banyak yang keluar. Sudah diajarkan kalau satuannya menggunakan pembalut. Kalau pembalutnya penuh per jam berarti ibu mengalami perdarahan yang hebat. Lalu kita lihat apakah di jalan lahirnya ibu, misalnya di vulva ini atau perineum terdapat luka atau tidak. Kalau terdapat luka, misalnya luka episiotomi, kita lihat bagaimana kondisi lukanya, apakah menutup, apakah bernanah, apakah merah, ataukah mungkin bengkak, seperti itu kita lihat, kita amati, lalu kita lakukan perawatan. Kalau misalnya bersih seperti ini, tidak ada luka, kita lakukan perawatan vulva seperti biasa dari lamia mayora 1 kali usap, lalu ke bagian labia. Oke, itu yang perlu kita perhatikan dalam pemeriksaan genitalia. Jadi banyaknya perdarahan, lalu lokea yang keluar warnanya seperti apa. Kalau di hari-hari pertama kemerahan, kalau merah terang dicurigai ada perdarahan. Lalu mungkin sudah di hari ke-4 dan seterusnya warnanya sudah mulai berubah dari kecoklatan, kemudian dari kekuningan menjadi kecoklatan, lalu akhirnya di hari ke-14 akan berubah menjadi lebih putih sampai akhir masa nifas. Setelah itu, karena sudah selesai, kita bereskan alat-alat. Terima kasih ya bu, saya bereskan alat-alatnya. Dipakai lagi ya bu ya, yang sudah bersih ya. Kalau penuh berarti harus diganti dengan yang bersih untuk mencegah infeksi. Sudah nyaman bu? Oke baik, kalau sudah nyaman lalu kita tutup lagi. Dari bagian genitalia yang sudah kita periksa, lalu kita turun lagi ke bawah, kita lihat bagian ekstremitas bawah dan kiri. Biasanya ibu baru selesai melahirkan, mungkin kita akan menemukan tanda-tanda tromboflebitis, sehingga kita harus lihat apakah kemerahan, adakah pembuluh darah yang terlihat hijau atau kebiruan, itu tanda-tanda dari tromboflebitis. Salah satu pengkajian untuk membuktikan dari hal ini atau tromboflebitis ini adalah dengan melakukan tindakan dorsofleksi dari ekstremitas bawah. Caranya, kakinya ibu diangkat dalam posisi ekstensi, lalu bagian telapak kakinya ini dorsofleksikan belakang ya, seperti ini. Kita tanya ibu, apakah sakit betisnya? Kalau sakit berarti itu salah satu tanda dari tromboflebitis. Tapi kalau tidak sakit berarti dalam keadaan normal. Kaki sebelahnya juga. Bu, sakit bu? Tidak ya? Oke. Berarti ibunya normal ya. Untuk bagian kaki tidak ada masalah. Oke, baik.
Jadi pengkajian fisik sudah selesai dari kepala sampai kaki ibu. Selanjutnya kita lakukan evaluasi tindakan. Ibu sudah dilakukan tindakan pemeriksaan fisik ya Bu, dari kepala sampai kaki. Apa yang Ibu rasakan? Kalau Ibu merasa nyaman, saya akan permisi dulu ke ruangan sebentar. Kalau Ibu ada apa-apa, panggil saja saya atau perawat yang ada di sana. Lalu siang nanti saya akan datang untuk memberikan pengobatan kepada Ibu. Seperti itu ya Bu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, saya pamit dulu. Selamat siang. Pemeriksaan fisik kepada Ibu Nipa telah kita lakukan dan sudah selesai. Selanjutnya jangan lupa untuk membuang semua APD yang sudah dipakai dalam tempat yang sudah disediakan. Lalu lakukan dokumentasi keperawatan dan jangan lupa untuk selalu kembali kepada Ibu jika